Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Radhi Prastuti SPD, guru bahasa Indonesia di SMK 7 Balendah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial. Teks editorial, nah yang akan kita pahami bersama adalah mengenai pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Kemudian informasi dalam teks editorial, kemudian ragam informasi dalam teks editorial, yang D, struktur dan kebahasaan teks editorial. Yang terakhir, kita bagaimana menyusun teks editorial. Baik, materi yang pertama mengenai teks, pengertian teks editorial, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Yang pertama, pengertiannya adalah editorial disebut juga tajuk rencana. Nah, editorial atau tajuk rencana adalah opini yang bersifat pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan yang aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, editorial itu adalah opini atau sebuah tulisan yang berisi opini tentang permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Nah, permasalahan itu sifatnya harus berdasarkan aktual atau kenyataan. Nah, yang fenomenal itu artinya yang terjadi dan cukup dikenal oleh masyarakat. Baik, lanjutnya adalah teks editorial atau tajuk rencana, ya, atau juga disebut teks papan atas, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, biasanya teks editorial itu berada di sebuah awal dalam majalah atau harian umum atau di media-media elektronik juga. Biasanya tajuk rencana itu tajuk rencana itu biasanya ditempatkan di awal pemberitaan. Nah, ciri-ciri dari tajuk rencana itu yang pertama adalah hati-hati. Jadi ketika menyampaikan informasi itu harus hati-hati. Yang kedua normatif. Normatif itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian cenderung konservatif. Keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Jadi tidak terlalu mengkritik. Kemudian pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosial. Jadi tidak berbau politik ya, atau tidak menekankan pada unsur politik, tapi menekan pada unsur kemasyarakatannya. Teks editorial atau tajuk rencana press atau papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri berikut: lebih berani, atraktif, progresif. 4, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Nah, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Hampir sama antara tajuk rencana papan atas atau menengah ke bawah. Ini sama-sama mempunyai sifat atau ciri-ciri yang makna. Sekarang sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut ya. Yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Nah, ini bersifat penting ya, dan ditulis secara berkala. Biasanya ketika media itu terbit, biasanya diawali dengan tajuk rencana ya, atau teks editorial. Kemudian yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi teks editorial atau tajuk rencana itu memuat informasi atau berupa opini yang terjadi atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Nah, yang C memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Jadi di sini memberikan ciri dari setiap media massa. Ya, mungkin saja dari media massa yang satu atau media massa yang satu itu terlalu vokal atau istilahnya menyoroti secara tajam permasalahan itu. Kemudian atau yang media media yang lainnya menganggap bahwa permasalahan itu adalah hal yang biasa saja. Kemudian yang D terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, biasanya ini tergantung medianya, apakah teks editorial itu ditulis harus secara berkala atau tidak. Kemudian ini semua kaitannya berdasarkan media massa yang bersangkutan ya. Jadi apakah media massa itu ditulis secara berkala atau kemudian ciri khasnya setiap media massa itu permasalahannya dikupas tuntas atau disampaikan informasi secara tajam, kemudian secara mendetail atau secara keseluruhan, atau ada juga yang hanya sekilas, tidak terlalu menukik gitu ya sampai ke permasalahannya, jadi hanya menyampaikan informasi terkait ke pendapat atau opini media massa tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini ada selanjutnya adalah macam-macam maaf ini sebentar. Informasi dalam teks editorial. Nah, informasi dalam teks editorial itu ada ini ya, ada jenis teks editorialnya, ada tipe teks editorial, dan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, sekarang jenisnya terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kemudian kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Nah, ini ada 3 jenis. Kemudian tipe teksnya menjelaskan atau menginterpretasikan. Nah, kemudian yang kedua kritis. Yang ketiga persuasi membujuk. Nah, yang D adalah pujian. Nah, jadi dalam informasi teks editorial itu satu menjelaskan informasi ya atau menginterpretasikan. Kemudian yang kedua ulasan itu atau informasi itu bersifat kritis. Kemudian yang ketiga biasanya informasi itu bersifat atau opini-opini yang disampaikan bersifat membujuk, dan yang terakhir adalah pujian. Nah, kemudian informasi lain dalam teks editorial ada berupa fakta dan opini. Nah, fakta adalah keadaan atau perihal atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kemudian kalau pendapat itu adalah opini, ya, pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan ya, berdasarkan fakta empiris, harapan dan saran menyelesaikan masalah. Jadi informasi dalam teks editorial itu ada berdasarkan jenis teks editorialnya, kemudian ada tipe teksnya, kemudian ada fakta dan opini dalam teks editorial tersebut. Kemudian ragam informasi dalam teks editorial ya. Ini masih di sini ada isu aktual dalam media informasi. Nah, biasanya kalau isu aktual dalam media informasi itu penulis teks itu akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan faktanya.
atau keluar biasaannya. Keluar biasaan itu adalah fenomenal dan keterbantahannya atau kontroversial. Jadi isu aktual dalam media informasi itu adalah penulis editorial itu menulis dengan cara mengklasifikasikan peristiwa atau data yang ada di masyarakat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kemudian dikelompokkan ke dalam berdasarkan faktanya, ya, kenyataan, kemudian berdasarkan fenomenalnya, dan berdasarkan kontroversial itu keterbantahannya. Kemudian di dalam ragam informasi itu ada pendapat, ya, atau opini. Pendapat dan argumen dalam teks editorial adalah beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang pertama berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Jadi ketika memberikan opini harus sesuai dengan masalah yang dibicarakan. Contohnya kalau masalahnya tentang kerusuhan, berarti opini yang harus disampaikannya mengenai kerusuhan. Dapat mempercepat pemahaman masalah. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat harus mampu memberikan solusi, ya, atau pemecahan masalah. Kemudian yang C, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Nah, ini jangan sampai pendapat orang kita ungkapkan kembali dalam teks editorial itu, ya. Kemudian disampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang tepat. Jadi kata-katanya itu harus mudah dipahami, tidak menimbulkan makna yang ganda. Kemudian disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki norma kesopanan dan santun dalam berbahasa. Kemudian informasi lain, ya, dalam teks editorial itu ada saran terhadap isu yang faktual yang sedang disampaikan atau dibahas atau diinformasikan, ya. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut: menghindari emosi dan prasangka negatif. Nah, ulasan kita jangan menimbulkan emosi dan negatif, ya, sehingga pembaca bisa menimbulkan mengikuti apa yang kita informasikan. Kemudian mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Objektif itu sesuai dengan kenyataan, logis itu masuk akal, ya, dan jujur. Kemudian menunjukkan data, fakta, ilustrasi. Nah, contoh atau perbandingan. Jadi ketika kita menyampaikan data yang berdasarkan fakta itu harus ada ilustrasinya, ada contoh, ada perbandingannya. Kemudian menyampaikan saran dengan urut terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Nah, menyampaikan saran itu harus berurutan, terperinci, dan tidak berbelit-belit. Menggunakan kalimat efektif, ya, biasanya. Kemudian menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Nah, jadi informasi-informasi dalam teks editorial itu harus memperhatikan hal-hal tadi yang disampaikannya. Kemudian kita bahas mengenai struktur dan kebahasan teks editorial. Struktur teks editorial. Nah, struktur teks editorial dan kebahasan. Strukturnya adalah yang pertama ada masalah atau pernyataan pendapat. Jadi strukturnya itu yang pertama ada pernyataan pendapat. Kemudian ada argumentasi, kemudian ada penegasan ulang. Ini adalah struktur dari teks editorial. Nanti lebih lanjut kita akan bahas secara rinci khusus untuk bab struktur dan teks editorial. Kemudian untuk kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat tanya yang tidak menunjukkan jawaban. Kita berikan contohnya untuk di pertemuan selanjutnya. Ini kita bahas secara secara singkat saja, menggunakan kata-kata populer.
Kata-kata populer itu kata-kata yang memang sekarang sedang marak digunakan. Ya. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk nanti kita bahas di analisis teks editorialnya. Menggunakan konjungsi kausalitas, artinya konjungsi kausalitas itu adalah kata penghubung yang menyatakan sebabnya. Baik, materi untuk pertemuan pertama mengenai teks editorial sudah Ibu sampaikan. Nanti kita ulang lagi atau bahas di pertemuan kedua. Demikian, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.